Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair anak-anak solihah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya dalam kondisi yang sehat, baik, dan bahagia. Amin. Yuk semangat belajar hari ini. Hari ini Ustazah akan membahas tentang objek khas daerah di Indonesia. Apa saja ya? Mari kita simak baik-baik. Yang pertama adalah Gedung Sate di Bandung. Gedung Sate terletak di Jalan Diponegoro nomor 22, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Gedung ini dibangun pada masa penjajahan Belanda tahun 1920 sampai 1924. Kenapa namanya Gedung Sate ya? Karena di gedung sate ini bagian atapnya terdapat ornamen 6 tusuk sate. 6 tusuk sate ini melambangkan 6 juta gulden. Gulden adalah mata uang Belanda. 6 juta gulden merupakan angka yang digunakan dalam pembuatan gedung tersebut. Yang kedua adalah Monas atau Monumen Nasional. Monas ini dibangun tahun 1959 di DKI Jakarta. Monas ini digunakan sebagai tempat wisata dan pusat pendidikan. Pada lantai dasar Monas itu terdapat Museum Sejarah Nasional Indonesia. Di bagian lantai dasar itu bisa memuat sebanyak 500 orang. Sedangkan di bagian cawan itu berisi ruang kemerdekaan. Di dalam ruangan ini terdapat naskah asli proklamasi, lambang negara Indonesia, dan peta kepulauan negara Indonesia. Pada pelataran Tugu Monas itu terletak di bagian paling atas. Paling atas Tugu Monas itu dilapisi dengan emas. Di atas Tugu Monas ini terdapat teropong yang bisa melihat pemandangan seluruh penjuru kota Jakarta. Yang ketiga adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur ini terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur merupakan tempat ibadah agama Buddha yang merupakan perpaduan unsur budaya asli Indonesia. Yang selanjutnya adalah Situs Sangiran. Situs Sangiran ini terdapat di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Situs Sangiran itu masuk dalam UNESCO menetapkan sebagai warisan budaya. Di Situs Sangiran menyimpan temuan purbakala seperti fosil manusia purba, fosil mamalia, fosil binatang air, alat-alat batu, dan batu-batuan pada zaman dahulu. Yang selanjutnya ada Garuda Wisnu Kencana. Garuda Wisnu Kencana terletak di Desa Ungasan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Garuda Wisnu Kencana ini dibuat oleh seniman Bali yang bernama Nyoman Nuarta. Dengan adanya Garuda Wisnu Kencana, maka tempat ini menjadi taman budaya dan taman pertunjukan seni bagi kesenian Bali. Yang selanjutnya adalah Jam Gadang. Jam Gadang merupakan ikon yang terletak di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jam Gadang dibangun tahun 1926. Salah satu fakta unik dari jam gadang adalah terletak pada mesin penggeraknya. Mesin penggerak jam gadang hanya ada 2 unit di dunia. Yang satunya dipakai untuk jam gadang, yang satunya dipakai lagi untuk Big Ben di London, Inggris. Yang terakhir adalah Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Komodo adalah spesies purba yang langka hampir punah. Komodo hanya dapat ditemukan di Taman Nasional Komodo.
Taman Nasional Komodo ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya oleh UNESCO. Di dalam Pulau Komodo ini terdapat 3 pulau utama, yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar. Di Taman Nasional Komodo itu juga terdapat biota laut. Biota laut ini merupakan tempat menyelam paling terbaik menurut para penyelam. Di Taman Nasional Komodo, kamu tidak hanya menemukan komodo saja, tetapi kamu juga bisa menemukan kuda, banteng liar, rusa, babi hutan jantan, ular, kera, atau berbagai jenis burung unik lainnya. Itu tadi adalah beberapa objek khas yang ada di Indonesia. Kamu mungkin pernah mengunjunginya, tapi bagi yang belum pernah mengunjunginya, semoga nanti Allah kasih kesempatan kalian untuk berkunjung ke objek khas Indonesia. Materi selanjutnya adalah gotong royong. Kalian pasti tidak asing mendengar kata gotong royong. Namun, apa itu gotong royong? Gotong royong itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya gotong berarti angkat dan royong artinya bersama-sama. Ketika digabungkan menjadi gotong royong, maka artinya bekerja bersama-sama tanpa mengharapkan imbalan. Berarti gotong royong ini dilakukan secara sukarela, tidak mendapatkan imbalan untuk kepentingan bersama. Apa ciri-cirinya ketika hal yang kita lakukan itu adalah gotong royong? Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, dikerjakan oleh banyak orang secara bersama-sama. Yang kedua, dilakukan ikhlas tanpa pamrih, dengan perasaan sukarela tanpa mengharap dikasih imbalan uang atau barang. Yang ketiga, dilaksanakan atau dikerjakan dengan penuh ketekunan, dengan sungguh-sungguh dan tekun. Yang selanjutnya, bersifat kekeluargaan. Jika hal-hal yang kamu lakukan mendapati ciri-ciri seperti yang Ustazah bilang tadi, maka kamu sedang melakukan gotong royong. Dengan bergotong royong, kita bisa mendapatkan nilai-nilai di dalamnya. Nilai apa saja yang ada di dalam gotong royong? Yang pertama adalah nilai kebersamaan. Kenapa? Karena dalam bermasyarakat, kita itu butuh bekerja secara bersama-sama untuk membantu orang lain, untuk membangun fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk bersama. Yang kedua adalah nilai persatuan. Karena dengan adanya gotong royong, maka kita semuanya saling membantu. Yang tadinya bisa jadi lebih bisa, yang tadinya tidak bisa menjadi lebih bisa. Yang selanjutnya adalah nilai rela berkorban. Karena gotong royong itu perlu pengorbanan baik dari waktu, harta, pikiran, tenaga, atau bahkan uang. Yang selanjutnya adalah nilai tolong-menolong. Tolong-menolong itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong-menolong juga harus kita lakukan di dalam masyarakat. Tolong-menolong ini akan memberikan manfaat bagi diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Yang selanjutnya adalah nilai sosialisasi. Ketika kita bergotong royong, maka kita akan bertemu dengan banyak orang. Nah, disitulah terjadi interaksi. Dengan saling berinteraksi satu sama lain, maka kita bisa bersosialisasi, bergaul dengan seluruh masyarakat yang ada. Apa sih manfaat gotong royong? Kenapa kita harus gotong royong ya? Gotong royong tentunya akan memberikan manfaat bagi kita. Manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama itu meringankan pekerjaan. Pekerjaan yang berat akan semakin ringan. Karena membangun jembatan dengan satu orang itu akan lama selesainya, maka dibantu oleh banyak orang agar jembatan tersebut cepat selesainya. Yang kedua, pekerjaan menjadi cepat selesai.
Ketika kita bersih-bersih masjid, satu orang selesainya mungkin 2 jam atau 3 jam. Ketika dilakukan secara bergotong royong, banyak orang bisa jadi itu selesainya hanya 1 jam saja. Manfaat yang selanjutnya adalah dengan sikap tolong-menolong. Karena dengan gotong royong, kita akan meningkatkan rasa empati, rasa peduli kita terhadap orang lain. Hal itulah yang akan membuat hati kita tergerak untuk menolong orang lain. Yang selanjutnya adalah timbul rasa sosial yang tinggi. Ketika kita bergotong royong, kita akan berinteraksi dengan orang lain, maka rasa sosial kita itu akan bertambah, pergaulan kita menjadi semakin luas, obrolan kita itu akan semakin banyak, rasa empati, peduli kita juga akan semakin berkembang. Hal-hal itu yang akan membuat rasa sosial dalam diri kita itu semakin tinggi dan semakin baik. Dengan adanya gotong royong, itu akan mempererat persatuan dan kesatuan. Yang tadinya kita mengerjakan sendirian, jadi bersama-sama, perlu kerjasama, perlu koordinasi, perlu komunikasi. Maka hal-hal itu yang akan memperkuat kita menjadi lebih bersatu. Maka anak-anak solihah, ketika ada kegiatan yang bergotong royong, kalian usahakan untuk ikut serta di dalamnya. Karena gotong royong itu akan bermanfaat untuk diri kalian sendiri. Itu tadi adalah materi-materi yang Ustazah sampaikan pada pembelajaran hari ini mengenai objek khas Indonesia dan gotong royong. Lalu, kegiatan kalian di rumah hari ini apa ya? Yang pertama adalah tuliskan kegiatan gotong royong di rumah sebanyak 3, contoh di sekolah 3, contoh di lingkungan 3. Yang kedua, tuliskan nama objek khas daerah dan letaknya dari materi yang kita bahas. Misal, tadi Candi Borobudur berasal dari titik-titik. Pulau Komodo terletak di titik-titik. Yang selanjutnya, sebutkan 5 permainan tradisional. Silakan kalian kerjakan di buku tulis. Cari jawabannya dari video Ustazah atau biar lebih jelas kalian bisa melihat di buku modul. Sekian pembelajaran dari Ustazah hari ini anak-anak solihah. Semangat belajar di rumah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.